Penulis dan aktivis asal Italia Semi Basso meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2024 pada usia 28 tahun usai menjadi penyintas terlama penyakit langka progeria. Pada usia 28 tahun usai menjadi penyintas terlama penyakit langka progeria. Kabar Semi Basso meninggal dunia disampaikan Asosiasi Progeria Italia yang dihadirikan bersama orang tuanya melalui akun media sosial lembaga tersebut. Minggu 6 Oktober 2024, Semi yang menderita penyakit genetik langka progeria dikenal publik usai muncul dalam dokumenter nasional Geographic Semi's Journey. Pada usia 28 tahun, dia dikenal sebagai penderita progeria terlama di dunia. Pasien progeria rata-rata memiliki harapan hidup hanya 13,5 tahun tanpa pengobatan. Semi Basso merupakan penyintas terlama penyakit genetik langka progeria atau dikenal juga sebagai sindrom Hutchinson-Gilford (HGPS). Semi lahir pada 1 Desember 1995 di Schio, Italia. Dia didiagnosis menderita progeria saat berusia sekitar 2 tahun. Pada usia 10 tahun, Semi lalu mendirikan Asosiasi Progeria Semi Basso Italia bersama orang tuanya. Semi dikenal usai penayangan dokumenter nasional Geographic Semi's Journey. Acara itu mengikuti perjalanannya sepanjang rute 66 dari Chicago ke Los Angeles, Amerika Serikat bersama orang tua dan salah satu sahabatnya Ricardo. Pada 2018, Semi lulus dari University of Padua dengan penelitian tentang penyembuhan progeria melalui rekayasa genetika. Setahun kemudian, Semi mendapat gelar Knight of the Order of Merit of the Italian Republic dari Presiden Sergio Mattarella. Pada 2021, dia melanjutkan studi pada bidang biologi molekuler di University of Padua dengan tesis yang mengklarifikasi korelasi antara progeria dan peradangan. Dia juga menjadi duta besar internasional untuk The Progeria Research Foundation dan menjabat sebagai duta besar internasional. Lalu apa itu progeria, penyakit yang dialami Semi Basso? Progeria atau sindrom Hutchinson-Gilford (HGPS) adalah penyakit genetik sangat langka yang menyebabkan seseorang cepat menua sehingga tampak lebih tua dari usia aslinya. Progeria pertama kali dijelaskan secara medis oleh Jonathan Hutchinson pada 1886 dan dilanjutkan Hutchins-Gilford pada 1897. Nama dua dokter itu lalu digunakan untuk menamai penyakit ini. Penderita progeria diperkirakan memiliki kualitas hidup yang berkurang dengan harapan hidup hanya 13,5 tahun tanpa pengobatan. Penyakit ini menyerang 1 dari setiap 20 juta orang di seluruh dunia. Sejauh ini diketahui baru ada 130 kasus progeria dengan 4 pasien berada di Italia. Namun, Asosiasi Progeria Italia memperkirakan kemungkinan ada sebanyak 350 kasus progeria di seluruh dunia. Sebab penyakit ini sulit dilacak terutama di negara berkembang. Progeria terjadi akibat mutasi salah satu salinan gen LMNA yang terdapat dalam genom manusia atau DNA, yakni timin menggantikan sitosin. Meski jarang, penyakit ini bisa disebabkan mutasi lain pada gen yang sama. Normalnya, seseorang memiliki protein lamin A, C, dan 2 jenis lamin sekunder lain. Namun penderita progeria memiliki bentuk abnormal lamin A yang disebut progerin. Kondisi ini menyebabkan terdapat banyak gen abnormal memproduksi protein berlebihan. Penumpukan protein menjadi racun dalam sel. Hal ini menyebabkan penuaan dini karena terjadi perlambatan drastis dalam pembelahan sel. Gejala progeria. Progeria dapat dialami bayi yang baru lahir. Gejalanya baru muncul saat bayi itu berusia 1-2 tahun. Anak dengan progeria memiliki kecerdasan normal, namun mereka akan mengalami gejala sebagai berikut. Rambut rontok hingga botak, mata menonjol, kulit yang menua dan keriput, hidung tipis dan berparu, wajah terlalu kecil jika dibandingkan ukuran kepala, kehilangan lemak di kulit dan tubuh, kulit keriput dan keras, sendi kaku dan rentang gerak berkurang, gigi tumbuh terlambat dan rahang kecil, dislokasi pinggul, katarak, artritis, penumpukan plak di arteri. Penyakit progeria terjadi karena mutasi baru. Ini berarti tidak ada riwayat biologis yang diwariskan orang tua kepada penderitanya. Progeria selalu berakibat fatal bagi pasien. Rata-rata usia kematian penderita berkisar antara 13 sampai 14,5 tahun. Beberapa orang dewasa dapat hidup hingga awal usia 20-an. Perawatan progeria. Penderita progeria dapat diagnosis melalui gejala yang muncul pada kondisi fisiknya. Kemudian dia akan menjalani tes genetik untuk memastikan positif menderita penyakit itu. Saat ini belum ada obat untuk progeria. Namun, para peneliti sedang mempelajari beberapa obat untuk mengobati kondisi tersebut. Penggunaan progeria meliputi penggunaan obat lonafarnib. Obat ini awalnya dikembangkan untuk mengobati kanker tapi terbukti memperbaiki kondisi akibat progeria. Obat tersebut juga meningkatkan kelangsungan hidup anak-anak yang mengidap penyakit tersebut. Misalnya pada pembuluh darah, tulang, berat badan, dan pendengaran. Terapi fisik juga dijalani pasien agar memiliki kemampuan gerak, keseimbangan, postur, serta mengurangi nyeri pinggul dan kaki. Terapi okupasi juga bantu pasien mampu makan, menjaga kebersihan, dan menulis.
Selain itu, tenaga kesehatan akan memantau pasien dengan pencitraan MRI serta pemeriksaan mata, jantung, pendengaran, gigi, kulit, dan tulang. Asupan nutrisi juga dipantau. Meski begitu, penderita progeria berpotensi meninggal akibat komplikasi aterosklerosis parah. Aterosklerosis terjadi ketika plak menumpuk dalam dinding arteri jantung. Akibatnya, arteri kurang elastis sehingga menyebabkan serangan jantung atau stroke.